Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Fia Azara Rahmadita, NPM 234110111. I am from Management Class 23C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait aspek pajak. Oke, pembahasan yang pertama, saya akan menyampaikan terkait pengertian pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh setiap orang atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pembiayaan operasional pemerintahan. Pajak bersifat memaksa, artinya setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak wajib melakukannya. Oke, selanjutnya jenis-jenis pajak. Pajak dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan langsung kepada wajib pajak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang dikenakan kepada barang atau jasa, dan biasanya beban ini dapat dialihkan kepada konsumen. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Selanjutnya, tujuan pajak. Pajak memiliki beberapa tujuan yang sangat penting bagi pembangunan dan stabilitas suatu negara. Tujuan utama pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara yang mencangkup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mencapai pemerataan ekonomi, yaitu dengan cara memungut pajak lebih tinggi dari individu atau badan usaha yang memiliki penghasilan lebih besar. Pajak juga memiliki peran dalam mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi melalui instrumen kebijakan fiskal. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah harus memenuhi beberapa prinsip, antara lain prinsip keadilan, yang dimana pajak harus dipungut secara adil, yaitu sesuai dengan kemampuan membayar dari masing-masing wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian hukum, yang dimana setiap orang wajib pajak harus mengetahui dengan jelas jumlah, waktu, dan cara pembayaran pajak. Yang ketiga, prinsip kemudahan. Pembayaran pajak harus mudah diakses dan tidak memberatkan wajib pajak. Yang keempat, prinsip efisiensi, yang dimana proses pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien untuk mengurangi biaya administratif yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia umumnya menggunakan sistem self-assessment, yaitu kewajiban pajak dihitung dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan SPT untuk pajak yang dipungut. Pemerintah kemudian melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ada juga sistem withholding tax, di mana pihak ketiga seperti pemberi kerja atau lembaga keuangan wajib memotong dan menyetor pajak atas nama wajib pajak. Selanjutnya, dampak pajak terhadap masyarakat. Pajak memberikan dampak yang langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Dampak positif dari pajak adalah
penyediaan layanan publik yang lebih baik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Namun, pajak juga dapat menambah beban ekonomi, terutama jika tarif pajak terlalu tinggi atau jika kebijakan perpajakan tidak efisien. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa dampaknya dapat diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya, peran pajak dalam pemerintahan. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan. Pendapatan dari pajak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan dan menyediakan berbagai fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian melalui kebijakan fiskal yang dapat mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya, ada tantangan dalam sistem perpajakan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem perpajakan antara lain tingkat kepatuhan pajak yang rendah, terutama di kalangan masyarakat dan usaha kecil. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak, serta adanya potensi penyalahgunaan atau penghindaran pajak. Selain itu, birokrasi yang rumit dan kurangnya transparansi dalam administrasi pajak yang menjadi hambatan dalam pengumpulan pajak yang efektif. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang menyederhanakan sistem dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Yang terakhir ada sanksi pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak, yang dapat berupa denda, bunga, atau bahkan pidana. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan agar kewajiban perpajakan dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, wajib pajak disarankan untuk selalu mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan melakukan pembayaran tepat waktu. Okay guys, thank you so much for watching. Bye-bye.